Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di channelnya Ayah. Jadi aku ada sedikit ingin announcement gitu ceritanya. Jadi alhamdulillah I'm pregnant. Nah, kali ini udah masuk di bulan kelima, di bulan kelima kehamilan, dan sekarang udah masuk trimester kedua jadinya. Nah, untuk perutnya itu kayak apa? Udah ada. Jadi perutnya itu udah ada buncit gitu. Jadi udah mulai membuncit. Nah, jadi untuk di kesempatan kali ini aku juga ingin cerita tentang gimana sih perawatan atau medical treatmentnya untuk hamilnya itu di Jepang. Nah, jadi kisahnya itu ceritanya di beberapa bulan terakhir ini itu kan biasa kan namanya mual-mual gitu ya. Nah, aku sempat mual-mual juga, cuma ternyata mual-mualnya itu tidak hanya sekedar yang kayak mau muntah itu gitu. Ada juga satu lagi jenisnya yang dia modelnya kalau nggak makan langsung mual gitu. Nah, aku kebetulan di PTN yang kedua ini. Jadi kalau nggak makan itu langsung mual gitu. Kalau nggak makan sering maksudnya ya. Jadi mual, kalau nggak makan itu jadi mual dan badan nggak enak banget, dan kalau udah mual gitu makan malah makin nggak enak gitu. Pas di trimester pertama itu aku makannya setiap 2 jam. Jadi setiap 2 jam ini kalau udah, karena dia langsung cepet lapar gitu kan ya. Jadi setiap 2 jam atau 2,5 jam gitu biasanya aku udah ada sedikit rasa kayak mau ini kayaknya sebentar lagi lapar deh gitu kan. Itu aku langsung segera makan, dan makannya itu jumlahnya tuh, volumenya itu luar biasa banyak, kayaknya kayak aku tuh nggak pernah makan sebanyak itu gitu. Jadi lumayan makannya banyak, tapi pas waktu itu juga karena mungkin masih apa ya, bahasa Indonesianya aku nggak tahu, bahasa Jepangnya tsuwari. Jadi pas masa tsuwari itu apa ya, walaupun aku makannya banyak tapi beratnya tuh nggak naik. Alhamdulillah sih bisa makan. Kan kalau yang lain banyak juga yang muntah-muntah terus susah makan kan ya, jadinya untungnya aku nggak sampai kayak gitu. Sekali sih kadang kayak perasaan mungkin makannya kebanyakan atau gimana nggak ngerti, terus kayak mau muntah tapi nggak muntah gitu, kayak hanya sekedar apa ya, pura-pura muntah gitu. Udah di pura-pura muntah aja udah oke gitu, udah badannya itu udah biasa lagi gitu. Selain itu juga ya biasa namanya kondisi badannya kan, perubahan hormonnya, jadi hormonnya tuh nggak seimbang, terus banyaklah perubahan-perubahan gitu kan ya. Jadi kalau sering pusing gitu kalau misalnya berdirinya lama. Jadi aku sempat nggak bisa naik kereta api karena langsung pusing, terus langsung keringat dingin gitu kan. Kalau aku kan ke office itu memakan waktu sekitar 55 menit. Jadi waktu itu pas waktu mau berangkat ke office pagi-pagi, namanya pagi kan ya, semua berangkat ke office, jadi kan kereta api rame tuh. Jadi baru naik kereta api berdiri sekitar 15-20 menitan gitu, itu udah nggak tahan banget, udah kayak mau pingsan, yang pitam, yang kepala pusing, yang keringat dingin, yang kalau berdiri tuh udah nggak tahan, udah membungkuk-bungkuk gitu. Wah, ini nggak bener nih gitu kan. Jadi mesti berhenti dulu, duduk dulu, mesti berhenti, turun di stasiun padahal belum sampai, turun di stasiun dilewatin gitu, duduk dulu, minum dulu. Semakan waktu sekitar beberapa menit lah istirahat, barulah naik kereta api lagi. Tapi kan asli apa ya, betul-betul terbeban gitu lah badannya. Karena masih trimester pertama, otomatis perutnya juga belum membulat gitu kan ya. Walaupun berdirinya itu di dekat priority seat, tapi tetap juga ya kadang kita nggak dapat tempat duduk gitu kan. Jadi karena itu aku banyak kerja dari rumah setelah itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan selama di perjalanan, karena sendiri kan ya, pergi ke office atau kemana gitu. Nah, kenapa aku kasih informasinya ini sekarang di bulan kelima ini? Karena biasanya kalau di Jepang ternyata itu tidak umum kalau kita baru tes di tes pack misalnya, oh ternyata hamil nih gitu kan, terus kita langsung kasih tahu ke orang-orang sekitar rame gitu. Misalnya kalau ke keluarga oke lah, kalau kasih tahunya ke umum itu belum saatnya, karena kalau trimester pertama itu kan masih masa yang labil ya untuk bayinya juga gitu. Jadi daripada nanti infonya nggak enak atau gimana, jadi biasanya kalau di Jepang itu baru informasi secara formalnya itu setelah masuk ke masa stabil, itu di trimester kedua, mulai masuk bulan kelima dan seterusnya, barulah banyak yang
announce gitu kalau hamil gitu. Jadi pas pertama waktu tahu itu aku langsung kasih tahu suami, dan kebetulan waktu itu ibu mertua lagi di rumah, jadi aku kasih tahu mereka, juga kasih tahu keluarga di Indonesia. Untuk teman-teman aku belum kasih tahu karena itu tadi aku pikir tunggu udah pasti dulu, tunggu babynya juga udah stabil dulu baru aku kasih tahu gitu. Cuma karena kemarin itu kebetulan kan aku sempat apa ya, nggak enak badan kan di trimester pertama yang suari tadi, jadi aku juga informasi ke office, informasi ke atasan kalau kondisinya itu seperti ini, jadi mungkin minta tolong untuk apa ya, adjust gitu, untuk menyesuaikan dengan pola kerja gitu. Jadi jadi kalau di trimester pertama itu biasanya hanya kasih tahu ke orang-orang terdekat aja, yang benar-benar terdekat banget lah gitu kan. Nah, untuk keluarga lah biasanya gitu. Dan di Jepang itu ada buku khusus untuk maternity gitu, buku untuk kehamilan, apa ya, majalah gitu ya. Jadi apa sih trennya, kira-kira apa sih yang perlu diperhatikan atau yang perlu dipersiapkan selama kehamilan di bulan sekian gitu, atau tentang kira-kira tentang penyakit juga ada yang perlu kita hati-hati gitu ya. Terus juga tentang bayi, tentang macam-macam lah gitu kan. Nah, kali dia ada beberapa fase, mulai dari yang tentang kehamilan aja dan juga tentang anak gitu, tentang anak. Jadi kalau karena ini masih hamil gitu ya, jadi aku aku bukunya itu, majalahnya itu yang buku tentang hamil gitu, tentang kehamilan, tentang maternity. Namanya Tamago Club. Jadi aku setiap bulan sih sekarang beli majalahnya ini yang begini. Jadi ya ini macam sih banyak kasih tahu, banyak kasih bonus juga kayak gini kan. Ada kasih bonus gini, terus juga kasih tahu macam informasi produk-produk bayi, yang perlu bayi apa sih yang perlu kira-kira ususumenya recommended itu apa, terus juga olahraga, misalnya olahraga ringan untuk ibu hamil. Dan apa ya, banyak sih informasi yang bermanfaat dari majalah. Jadi dari majalah hamil ini, cuma semuanya dalam bahasa Jepang. Sejak hamil, tahu hamil, aku di tespek itu, aku langsung itu pas pertama tahu hamil yang melalui tespek itu, aku langsung beli majalah Hatsu Tamago Club, First Tamago Club gitu. Jadi kalau ini kan dia Tamago Club. Jadi kalau tamago itu artinya egg, telur gitu. Nah, Tamago Club ini untuk yang hamil. Nah, kalau untuk yang pertama banget yang masih baru banget, nah itu dia namanya Hatsu, the first gitu. Nah, di situ dia ada sempat dikasih mark hamil gitu, bonus gitu kan, kayak gini. Dapat kayak gini. Ini nggak official sih, ini nggak official dari pemerintah, tapi sempat pas jadi pas hamil yang masih trimester pertama, belum dapat yang dari pemerintah, aku pakai ini untuk di tas gitu, untuk kasih tahu gitu kan. Karena kalau deket api itu sering gak enak badan, kalau nggak ada mark kayak gini orang kan nggak tahu kita tuh lagi hamil. Jadi ini aku pasang waktu itu di tas selalu. Dan sekarang karena udah dapat yang officialnya dari pemerintah, jadi aku ini ganti untuk aku pakai di case. Ini case buku kesehatan ibu dan anak. Jadi semuanya ada di sini. Jadi semuanya aku masukin ke sini, dari bukunya, kartu segala macam, fotonya, foto babynya gitu, foto baby pas di USG itu kan. Jadi fotonya juga aku masukin di sini, semuanya aku simpan di satu ini. Di Jepang, kalau kita hamil kita akan dapat yang namanya Boshi Techo. Jadi aku dapat bukunya itu yang kayak gini, ini buku kesehatan ibu dan anak. Ini kalau kita hamil kita dapat buku ini, kita dapatkannya di balai kota terdekat dari tempat kita tinggal gitu. Yang bawah adalah data diri, jadi close. Nah, jadi di buku ini juga kalau kita hamil di tespek langsung ke dokter, langsung dapat buku ini enggak gitu. Nah, kebagian cara dapat buku ini adalah kalau waktu itu pas di pengalaman aku, kita udah dapat tespek nih, udah dicek, oh oke, kita sudah kayaknya hamil nih gitu kan, kita mau periksa dong ke dokter. Nah, biasanya di pemeriksaan ke dokter itu, dokter hanya akan memastikan ada nggak kantung si bayinya gitu. Kalau ada kantungnya ya oke, bayinya udah ada nih kantungnya gitu. Terus nanti dokternya akan bilang nanti datang lagi ya 2 minggu lagi. Nanti datang 2 minggu lagi, bisa jadi detak jantungnya mungkin udah bisa dideteksi gitu kan, atau mungkin udah kelihatan sedikit fetusnya, apa namanya, janinnya gitu ya. Tapi kalau masa itu karena dia masih kecil, detak jantungnya masih kecil, jadi
itu belum dapat buku ibu dan anak ini. Nah, nanti berikutnya sampai si dokter bisa memastikan, oh ini jantungnya udah kuat, babynya tuh udah lebih, jantungnya tuh udah, temponya tuh udah lebih cepat, terus sudah lebih kedengaran jelas. Nah, itulah baru dokternya akan bilang ke kita, oke, kamu ambil ya buku kesehatan ibu dan anak gitu. Jadi dokternya kasih tahu kita gitu. Nah, jadi waktu aku itu udah ada detak jantungnya waktu itu. Cuma waktu itu masih kecil detak jantungnya. Oh, tapi udah alhamdulillah udah ada detak jantungnya gitu. Dia kalau di kameranya itu dia gitu, kedap-kedap begitu. Terus kata dokternya, nanti datang lagi ya 2 minggu lagi, nanti kita periksa lagi, kata dokternya kan. Jadi 2 minggu kemudian aku balik lagi ke dokter, dan alhamdulillah detak jantungnya udah lebih kencang si bayinya, alhamdulillah. Terus dikata dokternya, udah kak, sekarang nanti setelah ini ambil ya buku kesehatan ibu dan anak gitu. Jadi makanya aku dapet lah ini. Jadi aku langsung gitu, abis dari dokter aku langsung ke balai kota, langsung dapet buku ini gitu. Nah, dalam sini juga, nah di sini juga ada kayak gini nih. Ini kayak kupon gitu, kayak kupon pemeriksaan kehamilan gitu. Jadi ini jatahnya untuk 14 kali selama masa kehamilan kita, itu mulai dari trimester pertama sampai trimester akhir. Dan juga ada untuk voucher kesehatan untuk setelah melahirkan. Nah, ini vouchernya ini berisi apa ya, kayak kupon biaya gitu. Jadi ada yang isinya 5.000 yen, ada yang isinya 8.000 yen, macam-macam lah gitu kan. Nah, kuponnya ini ya kita kasih nanti pas kita ke dokter, pas kita mau periksa ya kita kasih sekalian buku ini, sekalian buku buku kesehatan ibu dan anaknya, dan juga sekalian dengan si kupon ini tadi gitu. Jadi makanya selalunya tuh set gitu sih aku masukin di sini. Jadi dia nggak lupa kalau dibawa, karena ini soalnya mesti dibawa kemana-mana. Jadi kalau buku ini kalau udah hamil, udah ketahuan hamil dan ada dapet buku ini, kemanapun pergi mesti dibawa. Jadi kalau misalnya ada apa-apa di jalan dan kita tuh jauh dari rumah misalnya, atau jauh dari tempat dokter kita gitu, jadi orang-orang terdekat ataupun rumah sakit yang terdekat itu bisa tahu, oh ini orang hamil, dan dia apa sih, gimana sih kondisinya. Jadi dokter yang akan menangani kita karena ada apa-apa tadi itu langsung tahu kondisi kita melalui buku ini tadi gitu. Jadi buku ini selalu dibawa kemana-mana gitu. Bareng dengan buku tadi ini juga dapet kayak ini, aku kan nempel di tasnya. Jadi ini dia ada logo baby, ada logo ibu dan anak. Nah, ini adalah logonya dapatnya dari balai kota juga. Jadi begitu dokternya bilang disuruh ambil buku kesehatan ibu dan anak, selain dapat bukunya, dapat vouchernya, dapat informasi-informasi lainnya, lumayan banyak dapat informasi. Terus juga dapat ya ini gantungan tas ini gitu. Jadi kalau udah ada mark ini, orang-orang pada tahu, ah ternyata mbak itu lagi hamil. Jadi misalnya kalau kenapa-kenapa, kayak tadi kenapa-kenapa di jalan juga misalnya, si orang-orang sekitar juga langsung tahu, oh ini orang lagi hamil gitu kan. Terus juga siapa tahu bisa dikasih priority seat kalau di kereta api. Tapi ya nggak bisa diharapkan sekali sih kalau kayak di Tokyo, karena orang-orang sibuk terus kurang perhatian dengan orang lain. Terkadang sih, tapi kadang ada yang seperti itu gitu ya, nggak mau ngasih tempat duduk walau kita udah lagi hamil gitu. Ya namanya orang macam-macam kan ya. Tapi alhamdulillah waktu itu beberapa kali aku sempat dikasih tempat duduk sama orang-orang di sekitar gitu, sama orang yang, padahal itu waktu itu aku berdirinya nggak di tempat priority seat, karena aku lihat di priority seat banyak bapak ibu-ibu yang sudah berumur kan. Wah, ini pasti nggak bakalan dapat nih gitu kan. Jadi aku berdirinya itu di tempat duduk biasa. Terus langsung ada abang-abang gitu yang jujur tampangnya itu mengerikan, tapi begitu dia lihat aku pakai mark gitu, dia langsung, oh silakan duduk. Dia langsung berdiri, langsung kasih duduk, langsung pergi gitu. Jadi gitu, oh terima kasih gitu, alhamdulillah gitu kan. Memang benar-benar alhamdulillah banget, karena apa ya, memang kalau lagi hamil itu berdiri di kereta api yang goyang-goyang gitu kan, gimana ya, kita juga takut jatuh. Terus juga kan apa ya, badan itu cepat lelah gitu kalau lagi hamil gitu kan ya. Aku juga baru tahu sih, namanya baru pertama. Jadi katanya sih begitu. Jadi ya aku dengar katanya kalau lagi hamil ya badan cepat capek, dan ternyata ya iya sih, memang ya namanya lagi hamil kan ya, boleh buat. Terus setelah itu
Jadi dapat, jadi ya itu ceritanya, alhamdulillah macam-macam lah pokoknya. Jadi sekarang karena udah masuk di trimester kedua, jadi alhamdulillah untuk muntah-muntahnya, untuk suarinya itu udah lumayan membaik. Udah lumayan membaik, terus juga apa ya, udah boleh lah beberapa kali keluar sebentar ke dekat-dekat sini untuk jalan kaki gitu ya, olahraga badan gitu kan. Sebentar aja, apa 15 sampai 30 menit keliling sebentar baru pulang gitu. Cuma ini udah masuk musim panas dan panas banget gitu kan. Ini juga bingung sih kalau keluar gimana ya, karena panas banget kan ya, sampai 31 derajat gitu. 31 derajat gitu, jadi panas banget kan. Jadi apalagi kalau ibu hamil tuh ngerasain panas tuh lebih panas lagi kan gitu. Jadi mesti hati-hati banget, karena panas di Jepang itu nggak kayak di Indonesia. Panasnya itu lebih lembab, udah kayak dikukus, dan apa ya, cepat bikin dehidrasi. Jadi sedang dipikirkan ini bagaimana caranya untuk berolahraga gitu. Yang namanya hamil tuh kan, jadi badan kan ukurannya jadi beda tuh kan. Jadi badan kan ukurannya beda tuh, membesar gitu deh ya. Jadi banyak baju yang udah nggak kepake sekarang. Jadi aku waktu di bulan ketiga itu udah kelihatan, apa ya, udah kerasa gitu nih, apalagi celana kan ya, untuk di bagian pinggang itu udah pada ketat banget gitu kan. Terus juga untuk pakaian dalam juga udah nggak enak. Jadi di bulan ketiga aku udah langsung ganti ke pakaian bersalin. Udah sedikit beli gitu kan, karena insya Allah nanti kan lahiran di musim dingin. Jadi aku nggak mau beli banyak baju untuk musim panas. Sayang. Masuk bulan kelima ini kan perutnya akan membesar gitu kan ya. Nah jadi kalau di Jepang itu biasanya di bulan kelima itu udah banyak yang akan beli belt gitu untuk menghilangkan beban, apa namanya ya, untuk membantu meringankan beban pinggang, karena supaya nggak sakit karena perutnya makin besar gitu kan ya. Terus juga mensupport bagian pinggul gitu. Jadi di sini banyak banget yang banyak juga itu ada belt untuk orang hamil gitu kan. Jadi kemarin itu aku sempat beli juga. Jadi setelah masuk di bulan kelima itu aku sama suami langsung ke toko ibu dan anak gitu, beli belt kayak gini. Nah ini beltnya itu bisa dipakai sebelum dan setelah melahirkan, jadi dua-duanya bisa pakai. Kalau yang sebelum pas lagi hamilnya pakainya seperti ini. Inilah yang untuk menghindari untuk membantu meringankan beban untuk mengurangi beban di punggung gitu, di pinggang gitu ya. Karena kan kalau perutnya makin besar gitu, makin berat kan, pinggangnya mungkin sakit gitu kan ya. Jadi ini bantunya untuk mensupport itu supaya meringankan beban tadi kan. Terus juga mensupport bagian depan juga sih, supaya kan berat gitu ya. Jadi mensupport pinggang dan juga mensupport yang bagian depan. Jadi kalau di sini juga kalau untuk melahirkan itu kita akan dikasih list sama dokter apa-apa aja yang masih dibawa untuk kita persiapan kita melahirkan. Jadi salah satunya itu adalah belt ini tadi, karena belt ini fungsinya juga adalah untuk menutup untuk menutup pinggul, karena kan melahirkannya normal. Jadi kan pinggulnya itu terbuka gitu ya. Gini tuh katanya. Jadi supaya menutup lagi pinggulnya, supaya badannya itu juga posturnya jadi lebih bagus, terus juga mengembalikannya ke tempatnya semula gitu. Jadi ini juga bisa dipakai untuk setelah melahirkan. Setelah melahirkan tuh dia jadi kayak gini. Gitu udah jadi aku beli ini. Sebenarnya sih aku nggak ada masalah sih dengan pinggang dan sebagainya. Tapi karena nanti kan makin lama juga perut juga makin besar, jadi beli aja deh gitu kan. Juga nanti perlu kan pas sebelum untuk persiapan ke rumah sakit, persiapan mau melahirkan juga perlu beltnya gitu. Jadi udah beli aja deh gitu. Barangnya itu perungnya tuh kayak gini. Jadi dia ada tipnya gitu. Terus tipnya ada dua, satu yang depan sini untuk menutup, satu lagi untuk sesuaikan sesuaikan kekencangannya gitu. Jadi bisa ditutup begini. Jadi kayak gini deh, kayak gini. Jadi kalau di Jepang itu biasanya melahirkannya itu normal. Kalau nggak ada apa-apa, kalau nggak ada masalah, itu nggak akan dikasih sesar gitu. Jadi apa-apa itu pastinya normal.
Nah, jadi jadi benar-benar diperhatikan tuh si kalau melahirkan normal itu kan si di badan ibunya juga nggak terlalu terbeban gitu ya. Terus juga ya sembuhnya mungkin lebih cepat kali ya. Jadi terus juga setelah melahirkan mereka dokter-dokternya ini juga memperhatikan gimana supaya si ibu tadi bentuk badannya, terus juga postur badannya gitu ya. Postur badan nggak cuma sekedar mesti singset gitu, enggak, tapi maksudnya posisi pinggulnya, yang lain-lainnya gitu itu nggak ada masalah, bisa kembali normal seperti semula gitu. Jadi mereka juga kasih treatmentnya itu yang supaya ya setelah melahirkan si ibunya itu tetap bisa seperti awal lagi gitu. Nah, jadi intinya jadi ceritanya jadi panjang macam-macam nih. Dan sebenarnya belum banyak sih yang bisa aku ceritain, tapi ya kira-kira sejauh ini ya itulah yang kira-kira bisa aku share. Nah, untuk sekarang informasinya sampai di situ dulu. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, udah, jadi sampai ketemu lagi di video berikutnya dan bye bye. Assalamualaikum.